Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laila Julaika dengan NIM 220104050119 dan anggota dari tim 6 ini ada Khairuniza dengan NIM 2204050026 dan juga Raihan Siagian dengan NIM 2204050029. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas kami, yaitu tugas proses industri kimia tentang produk dengan proses halogenasi. Seperti yang dijelaskan pada diskusi yang pertama, kami memilih produk amil chloride dan juga alasan kenapa kami memilih produk amil chloride. Nah, kita akan lanjut bahas tentang apa itu amil chloride. Sini yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Laila Julaika. Apa itu amil chloride? Amil chloride yaitu senyawa dengan rumus molekul C5H11Cl, di mana senyawa ini tidak berwarna dan mudah terbakar setelah larut dalam alkohol atau eter, tapi dia tidak larut dalam air. Selanjutnya, fungsi dari amil chloride. Nah, fungsi dari amil chloride ini dia sebagai bahan intermediate dalam pabrik amil alkohol. Dia juga sebagai bahan pelarut ataupun extracting agent dan bahan aditif dalam pembuatan pelumasan. Selanjutnya, sifat kimia dan sifat fisika yang akan dijelaskan oleh Khairuniza. Untuk Khairuniza, dipersilahkan. Kemudian itu memiliki titik didih sebesar 109 derajat Celcius pada tekanan 1 atm, kemudian memiliki titik nyala yaitu pada suhu 12 derajat Celcius, kemudian memiliki densitas yaitu 0,881 gram per mol. Kemudian amil chloride juga memiliki sifat kimia, yaitu memiliki kelarutan. Amil chloride ini tidak dapat larut di dalam larut organik, tapi dia larut di dalam air, kemudian memiliki pH sebesar 6-7, kemudian memiliki reaktivitas dengan bereaksi dengan berbagai nukleofil, kemudian dapat sifat kimia juga memiliki menyebabkan iritasi dan juga cairan yang mudah terbakar. Baik, next. Baik, adapun pengaplikasian dari produk amil chloride ini yang pertama adalah Setelah dari sifat fisika dan sifat kimia akan dilanjutkan oleh Raihan Siagian, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari produk amil chloride ini. Pada Raihan Siagian, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu pengaplikasian dari produk amil chloride kepada Khairuniza, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian dari amil chloride ini, yaitu dalam bidang industri kimia. Contohnya seperti bisa digunakan sintesis berbagai produk kimia seperti surfaktan, bahan kimia organik, dan bahan tambahan proses lainnya. Contohnya penggunaan dalam pembuatan eter, amina, atau senyawa organik lainnya. Kemudian selanjutnya itu ada di dalam industri farmasi, biasa digunakan sebagai pelarut. Amil chloride juga dapat selain untuk mensintesis produk kimia, tapi juga bisa menjadi pelarut organik
Walaupun fluoride, walaupun amil klorida ini tidak sepopuler ether, kemudian yang terakhir itu ada dalam industri farmasi juga, yaitu digunakan sebagai berbagai struktur molekulnya, ya, karena amil klorida ini memiliki gugus alkyl-klorida, di mana dapat digunakan sebagai sintesis intermediate untuk produksi obat-obatan tertentu. Next. Selanjutnya ada metode dalam proses pembuatan dan pemurnian hasil. Yang pertama, seperti yang kita tahu, proses pembuatan amil klorat ini dia melibatkan dua reaktan, yaitu HCl dan pentan. Dalam reaktor fixed bed multitube, di mana proses reaksi dalam fase gas dengan penambahan katalis padat berupa katalis yang kita gunakan itu ialah AlCl3. Nah, nanti dalam metode yang kita gunakan, yaitu yang pertama ialah mereaksikan larutan HCl dan pentan. Seperti yang saya bilang, dia di dalam reaktor fixed bed. Nah, untuk tekanannya itu kita gunakan dia sebagai tekanannya 3 atm. 3 atm. Dengan suhu kita gunakan suhu operasinya itu 130 derajat Celcius. Di mana nanti reaksi yang terbentuk, reaksinya itu ialah C5H10 ditambah HCl atau dengan menggunakan katalis AlCl3 menghasilkan dia produk amil klorida yaitu C5H11Cl. Di mana nanti reaksi antara pentan dan di mana nanti yield yang didapatkan itu sekitar 95-99%. Dia bersifat eksotermis, jadi dia reaktornya akan dialiri oleh air pendingin dan campuran yang terbentuk bakal dipisah dia di menara destilasi pada produk amil klorida. Di mana dia nanti setelah dipisah, dia hasil bawahnya disimpan dalam bentuk cair, sedangkan pentan di recycle kembali nih sebagai umpan di reaktor. Yang kedua itu ada diaklorisasi bantuan panas, di mana reaksi ini dia terjadi dalam faktor fixed bed multitube karena dioperasikan pada suhu yang tinggi. Nah, kenapa dia dibilang pada suhu yang tinggi? Yang tadi kan untuk mereaksikan larutan HCl dengan pentan kan dia suhunya cuma 130 derajat Celcius. Sedangkan dia untuk kloronasi bantuan panas, dia menggunakan suhu di antara 300 sampai 500 derajat Celcius. Dia untuk reaksinya yaitu reaktan Cl2 akan menghasilkan 2Cl. Cl tambah C5H12 akan menghasilkan HCl tambah C5H11. Yang terakhir yaitu C5H11 tambah Cl2 akan menghasilkan produk C5H11Cl tambah Cl. Kenapa dia menggunakan reaktor fixed bed multitube? Karena dia operasikan pada suhu yang tinggi, sehingga dia tidak memerlukan katalis dalam prosesnya. Kan pada metode yang pertama dia mereaksikan larutan HCl dan pentan. Dia menggunakan katalis yang AlCl3, sedangkan untuk yang kloronisasi bantuan panas, dia tidak menggunakan katalis karena dia suhunya udah tinggi. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan faktor-faktor dari proses ini yang akan dijelaskan oleh Khairuniza.
sini saya akan menjelaskan beberapa faktor pada proses produksi amil klorid. Adapun faktornya itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor utama dan faktor khusus. Di mana faktor utama itu meliputi penyediaan bahan baku seperti bahan bakunya itu pentanol dan pentana dan juga HCl, kemudian ada pemasaran, kemudian tenaga listrik dan bahan baku yang digunakan. Karena seperti yang kita tahu tadi, kita menggunakan tangki dengan suhu tinggi, di mana juga memiliki atau membutuhkan tenaga listrik yang lebih besar. Kemudian persediaan air dan terakhir ada iklim. Nah, selanjutnya adalah faktor khusus yang meliputi transportasi, di mana seperti yang terbilang tadi, kita tangki karena produksi skala pabrik. Kemudian tenaga kerjanya, di mana pada faktor khusus ini tenaga kerja itu harus memiliki setidaknya memiliki pengalaman atau juga mengetahui sifat fisik bagaimana cara pembuatan produksi amil klorid ini. Misalnya adalah peraturan atau perundangan, misalnya karakteristik lokasi. Seperti yang kita ketahui, amil klorid ini jikalau dalam produksi yang besar bisa mencemari lingkungan. Jadi kalau bisa atau mungkin seharusnya juga diharapkan produksi pabrik ini diharapkan itu jauh dari lingkungan masyarakat, karena ditakutkan bisa mencemari air untuk masyarakat sekitarnya. Itu adalah selanjutnya adalah faktor lingkungan, dan terakhir adalah pembuangan limbah. Karena seperti kita ketahui, jikalau amil klorid ini dalam jumlah yang besar dan tidak disertakan dengan ilmu bagaimana penanggulangan limbahnya, akan mencemari lingkungan. Sehingga butuh bagaimana pembuangan limbah, bagaimana caranya pembuangan limbah untuk amil klorid ini yang baik dan benar. Baik, saya kembali kepada moderator. Sekian tentang faktor-faktor. Selanjutnya yaitu adalah lampiran ataupun proses keseluruhan dari pembuatan amil klorid. Sini saya akan menjelaskan tentang bahan bakunya terlebih dahulu. Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai prosesnya, kan dia terdapat ada dua. Nah, sedangkan itu bahan bakunya yang digunakan yaitu pentana, HCl atau larutan hidrogen klorida. Katalisnya jika dia menggunakan proses yang pertama, yaitu menggunakan katalis HCl3, dan spesifikasi dari produk yang akan kita hasilkan yaitu amil klorid. Nah, untuk dia pentana, seperti yang kita tahu, spesifikasi bahannya yaitu rumus dari pentana itu C5H10. Untuk dia tidak berwarna dengan memiliki berat molekul 70,15 gram per mol dan titik didihnya 49,26 derajat Celcius. Sedangkan untuk HCl dia tidak berwarna dan cair, berat molekulnya 36,46 gram per mol dan titik didihnya 50,5. Selanjutnya untuk amil klorid atau spesifik produknya yaitu tidak berwarna dan cair dengan memiliki berat molekulnya 106,59 gram per mol. Nah, di sini terdapat tahap reaksi dan pemurnian hasil. Dia dalam reaktor fixed bed multitube, di mana nanti uap HCl dan pentana akan keluar dari He01 atau heat exchanger dan He02 yang masuk Nah, nih. Dia pertama dia akan uap HCl yang keluar dari He ini akan masuk dari atas reaktor dan berhasil menghasilkan produk amil klorid pada suhu 130 derajat Celcius.
Kan reaksinya nanti akan menghasilkan panas dan bersifat eksotermis. Jadi dia untuk menjaga suhu kondisinya dia tetap optimal, dia di suhu 130, dia butuh bantuan pendingin. Dia seperti konsepnya kayak dalam kondensor, tapi dia karena dia dalam skala pabrik, maka dia dialirkan air dengan suhu 30 derajat Celcius. Dia secara counter current di mana alirannya berlawanan untuk counter current. Jadi dia umpan yang masuk sehingga dia lebih efektif. Nah, nanti produk keluaran dari reaktor tersebut dalam fase gas. Baru itu dicairkan dengan kondensor, kemudian didinginkan di cooler, habis itu dimasukkan ke dalam dekanter untuk dilakukan proses pemisahan berdasarkan berat jenisnya. Untuk setelah kita melakukan tahapan reaksinya, kita lakukan untuk tahapan pemurnian. Nah, eh, hasil dari dekanter 1 nanti diumpankan ke menara destilasi atau MD01. Nih, untuk menara destilasinya. Dan dilakukan pemisahan berdasarkan titik-titik. Nanti hasil atasnya akan masuk ke kondensor untuk mendapatkan fase cair, yang sebagian direflux ke menara destilasi 01. Jadi nanti dia bakal masuk dari kan keluar nih dari atas. Jadi dia bakal direflux lagi ke MD01 dan sebagian nanti akan masuk ke dalam unit pengolahan limbah. Dan produk bawah dari amil chloride ini masuk ke reboiler untuk menghasilkan produk yang lebih murni dan pada fase cair dan fase uapnya nanti dikembalikan lagi ke menara destilasi. Selanjutnya kan tadi yang di bawah kan masih ada nih. Produk bawahnya masih ada, nanti didinginkan di cooler sampai suhunya sekitar 30 derajat Celcius, baru itu nanti disimpan ke dalam tangki penyimpanan produk. Untuk alat-alat yang digunakan itu biasanya pertama reaktor. Untuk dia reaksi antara HCl dan pentana pada fase gas menjadi amil chloride. Jenisnya itu kami gunakan jenis fixed bed multitube dengan kondisi operasinya itu bersifat eksotermis. Fasenya fase gas. Selanjutnya kami pakai vaporizer dia untuk penguapan HCl dari tangki penyimpanan. Ada menara destilasi yang saya jelaskan tadi, dia untuk memisahkan produknya berdasarkan titik didih. Selanjutnya dia ada reboiler untuk memanaskan pentana. Next, dia ada kondensor. Dia itu untuk mengkondensasi produk keluaran reaktor. Tadi ada heat exchanger untuk memanaskan HCl. Seterusnya ada cooler. Fungsi dari cooler pada proses ini dia untuk mendinginkan produk keluaran kondensor sebelum masuk ke decanter. Next-nya nah, dia juga akan digunakan pompa untuk dialirkan ke alat-alat berikutnya. Ada tangki penyimpanan untuk menyimpan bahan baku pentana. Biasanya itu waktunya itu nggak terlalu cepat. Dia biasanya berlangsung lama sekitar 1 minggu untuk di tangki penyimpanan. Mungkin sekian dari penjelasan mengenai produk maupun metode proses, fungsi, dan pengertian dari produk kami yaitu amyl chloride. Apabila kami ada kesalahan kata dalam penyampaian diskusi kami, saya mohon maaf. Saya Laila Julaika dengan NIM 22040509 Saya Harliza dengan NIM 220626.
Dan teman kami Raihan Siagian dengan NIM 220405029 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.